Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Duta Fatur Rahman, NIM 120140065 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Ya, pada tugas besar PKS kali ini, saya akan membuat dua buah program. Program pertama yaitu tentang matematika dasar, materi tentang statistik deskriptif atau mencari nilai rata-rata, nilai tengah, modus, range atau wilayah, dan nilai ragam sampel atau variansi. Nah, kemudian program yang kedua yaitu materi tentang fisika dasar. Materinya yaitu hubungan usaha dengan energi. Ya, energinya yaitu energi potensial dan energi mekanik. Ya, baiklah. Di sini saya akan membahas program yang pertama. Pertama-tama saya akan membahas bagian flowchart terlebih dahulu. Baiklah, di sini bisa kita lihat ini adalah bentuk tampilan dari flowchart bagian program pertama, yaitu matematika dasar. Ya, di sini dalam urutan pertama kita harus mendeklarasikan sebuah integer. Variabelnya bebas. Di sini saya menggunakan banyak sekali variabel, mulai dari t hingga ke modus. Saya mendeklarasikan lagi float atau real dalam flowchart ini. Ya, realnya bisa kita lihat di sini. Saya memasukkan variabel jumlah hingga ke median. Kemudian saya mendeklarasikan lagi string ulang. Kemudian di sini ada boolean sama variabel. Ya, di sini bagian outputnya, tampilan di layarnya. Pada bagian output ini pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Setelah pengguna memasukkan jumlah datanya, maka di sini akan terdeklarasi secara otomatis nilai array yang ada di deklarasi ini. Ya, float array ya. Di sini ada data n dan data 2n. Nah, data n ini merupakan inputan dari pengguna. Kemudian yang data 2 ini sebagai data tampungan untuk perbandingan nilai modus nanti. Kemudian di sini bisa kita lihat ada perulangan for. Misal nilai data satu yang pertama ya maksudnya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini pengguna diminta untuk memasukkan nilai pada data 0. Misalkan data yang 0 itu dia 3 misalnya. Selanjutnya nilai data yang saya gunakan yaitu 3 ya. Jadi batasnya hanya sampai 3. Kemudian nilai data yang ketiga satu juga dapat kita lihat di sini n 3. Nah, masing-masing nilainya bisa kita lihat di sini. Nilai yang pertama yaitu 3, yang kedua 1, dan yang ketiga itu 1. Nah, di sini sebelum masuk ke program utama, saya membuat program agar nilai yang diinputkan oleh pengguna itu akan secara otomatis dia tersusun dari yang terkecil sampai ke bawah yang terbesar. Ya, untuk program pengurutannya bisa kita lihat. Kemudian setelah lewat dari perulangan itu, kita lanjut ke perulangan yang selanjutnya. Pada bagian perulangan ini, di sinilah proses pengurutan data. Ya, bagian for ini hanya menampilkan hasil data yang telah diurutkan. Ya, di sini bisa kita lihat arah panahnya menunjukkan sini. Di bagian output ini, pengguna akan diberikan pilihan, yaitu pilihan ingin mencari nilai rata-rata atau nilai median atau nilai modus atau nilai range atau nilai variansi. Ya, di sini saya menggunakan percabangan if. Nah, jika input pilihan pengguna 1, nah maka program akan mencari nilai rata-rata. Pada pilihan yang kedua, pengguna akan diberikan nilai oleh program yaitu berupa nilai median. Berlanjut, jika pengguna memasukkan pilihan yang ketiga, maka di sini pengguna akan diberikan nilai modus. Nah, kemudian jika pengguna menginputkan pilihan yang keempat, maka program akan memberikan nilai wilayah. Kemudian yang terakhir yaitu pilihan yang kelima. Nah, pada bagian pilihan kelima ini program terlebih dahulu akan mencari nilai rata-ratanya. Setelah mencari nilai rata-rata, di sini saya menggunakan 3 nilai tampungan. Nah, 3 nilai tampungan itu fungsinya terdapat di sini. Ya, mungkin seperti itu saja flowchart dari matematika dasarnya. Kita akan berlanjut ke bagian C++. Ya, baiklah, bisa kita lihat di sini. Inilah tampilan dari program C++ pada program matematika dasar, materi tentang statistik deskriptif. Ya, pada baris pertama bisa kita lihat ini adalah bagian library yang merupakan bagian cukup penting. Fungsi dari include IOStream adalah sebuah prosesor pengarah yang mengantarkan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream.a ke dalam program.
Kemudian pada baris yang kedua, ya, di sini using namespace std merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Kemudian berlanjut pada baris yang keempat. Ya, di sini maksud dari integer di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertikan return 0. Berlanjut ke baris yang kelima. int singkatan dari integer yang fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Berlanjut ke baris 7. Tipe data float digunakan untuk menampung angka pecahan seperti misalkan nilai pi 3,14. Nah, kemudian pada baris yang ke-13 ini menggunakan float juga. Float di sini menggunakan sebuah array untuk menampung nilai pada float yang lebih dari satu nilai. Kemudian pada baris yang ke-8 di sini string merupakan kumpulan dari beberapa karakter yang diakhiri dengan karakter 0. Kemudian berlanjut pada baris 15 sampai 28. Pada bagian for ini, for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Pada baris 20 hingga 27 dalam for ada percabangan if. Nah, fungsi if else adalah suatu fungsi yang mengeksekusi atau menjalankan suatu program apabila suatu kondisi atau persyaratan terpenuhi, maka program tersebut akan menjalankan perintah tersebut. Tetapi apabila kondisi atau syaratnya tidak terpenuhi, maka disinilah fungsi dari else tersebut. Berlanjut pada baris ke-31 sampai 40. Pada bagian ini terdapat dua for pada bagian ini, digunakan untuk pengurutan nilai melalui perbandingan tiap-tiap data. Lanjut pada baris 46 sampai 136. Nah, dari 46 hingga ke 136 ini merupakan bagian perulangan do while. Nah, do while berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa statement berdasarkan conditional expression yang ada. Berlanjut pada baris ke-55 hingga 133. Di sini ada percabangan if. Di sini bisa kita coba run untuk mengetes. Kita gunakan contoh yang tadi, program yang kelima. Ya. Di sini nilai data dikurang dengan rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Ya, untuk pengecekannya mungkin bisa kita lihat menggunakan kalkulator. Ya, bisa kita lihat hasilnya lumayan ya, benar 1,33333. Ya, artinya program telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita lanjut ke program yang kedua. Bisa kita lihat ini bagian flowchart program kedua, fisika dasar. Ya, di sini seperti biasa kita deklarasikan sebuah variabel. Di sini saya menggunakan nilai n, kemudian i dan pilihan. Selanjutnya ada float array ini untuk volume dan ketinggian benda. Kemudian ada string ulang untuk mengulangi program. Kemudian di sini ada float dari s. S yang saya maksud di sini yaitu jarak atau perpindahan. F itu Newton, W itu usaha. Kemudian saya menggunakan massa, dan di sini G yaitu percepatan gravitasi bumi atau 10 meter per sekon pangkat 2. Ya, di sini bisa kita lihat. Di sini saya tetap menggunakan perulangan do while. Ya. Ini bisa kita lihat. Di sini pengguna akan diberikan 3 pilihan. Yang pertama yaitu untuk mencari usaha, yang kedua untuk mencari hubungan usaha dengan energi potensial, dan yang ketiga hubungan usaha dengan energi kinetik. Setelah pengguna menginputkan pilihan, pada pilihan yang pertama untuk mencari nilai usaha, di sini nilai F atau gaya dikalikan dengan nilai S. Kemudian pada pilihan yang kedua, di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan massa benda bernilai kilogram ya. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for untuk menginputkan nilai ketinggian benda. Maka program akan mencari nilai usaha. Di sini nilai usaha. Di sini hubungan usaha dengan energi potensial. Rumusnya massa dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan tinggi benda di akhir dan tinggi benda di awal. Jika pengguna menginputkan pilihan yang ketiga, pengguna akan diminta untuk menginputkan massa. Kemudian di sini saya lakukan perulangan for lagi untuk memasukkan nilai kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, di sini
rumus dari hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu setengah atau 0,5 dikalikan massa dikalikan dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dalam kurung. Maka itulah nilai dari usahanya. Ya, mungkin kita bisa berlanjut ke program C++-nya. Ya, di sini saya masih menggunakan encode string dan misinya SSID. Ya, pada main program bisa kita lihat di sini saya menggunakan integer, string, dan float. Kemudian ada perulangan do while. Di dalam perulangan do while ada percabangan if dan else. Ya, di sini percabangan if else. Ya, sama seperti yang saya buat di flowchart, tidak jauh rumus yang digunakannya. Ya, kita akan mencoba menjalankan programnya. Ya, misal kita mencari nilai usaha. Contoh gaya itu 3 Newton. Data perpindahannya misalkan 10 meter. Maka usahanya itu sekitar 30. Kemudian ya, misal di sini kita mencari usaha. Ya, di sini contoh nilai gayanya 3 Newton, perpindahannya 10 meter. Maka di sini nilai usahanya yaitu 30 joule. Kita lakukan perulangan. Kemudian kita coba yang kedua. Di sini massa bendanya misalkan 10 kilo. Tinggi benda awal 5 meter, akhir 10 meter. Ya, di sini biasanya dalam operasi aritmatika dalam kurung itu dia harus kerjakan terlebih dahulu. Maka di sini 10 dikurang 5 itu 5. 10 dikali 10 100. Maka 100 kali 5 hasilnya 500. Ya, bisa dilihat sini hasil benar 500 joule. Kita ulang lagi. Masuk ke program yang ketiga. Di sini misal massa bendanya 5 kg. Ya, kecepatan benda awal misal 4 meter per second. Kecepatan benda akhirnya 8 meter atau 2 meter. Ya, di sini dalam kurung dulu 2 dikurang 4. Ya, misal ya, selanjutnya kita mencoba program yang ketiga. Misal sini benda 5 kg, kecepatan benda awalnya 4, kecepatan benda akhirnya 8. Ya, bisa dilihat kecepatan akhirnya 8 dikurang dengan 4 hasilnya 4. Kemudian 5 dikali setengah itu 2,5. 4 dikali 2,5 hasilnya 10. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.